Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nugraha Putra dengan prodi D3 Teknik Pertambangan dengan Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan survei dan pemetaan. Judul mengukur garis lurus di antara dua gedung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 di lokasi antara gedung sipil dan gedung teknik elektro. Baiklah, yang pertama tujuannya, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan ujung ke ujung. Yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Selanjutnya, dasar teori. Bagian yang terpenting dari pengukuran tanah adalah membuat garis lurus lapangan. Bagian garis lurus terletak antara jalon dianggap garis, maka diusahakan semua jalon diletakkan secara tegak. Dalam pembuatan garis ini harus diketahui titik ujungnya terlebih dahulu. Selanjutnya, alat dan bahan sebelum praktikum. Yang pertama, jalon. Yang kedua, pen ukur. Yang ketiga, pita ukur. Keempat, kompas. Kelima, helm. Keenam, rompi. Dan terakhir, sepatu boots. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat yang diketahui oleh dosen yang mengajar. Dan yang terakhir, pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Dirikanlah jalon pada titik P dan Q yang berjajar, dan seseorang memegang jalon dan ditancapkan di P dan Q, dan seseorang lagi menancapkan jalon A, B, dan itu segaris dengan P. Selanjutnya, B membidik ke Q, jalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga jalon BA dan Q segaris. Langkah 2 dan 3 diulang sampai jalon A, B, dan P segaris dan B, A, dan Q segaris. Hasil data praktikum yang saya dapatkan, yang pertama titik PQ jarak sebelumnya 10,22 meter, jadikan jarak pada peta 10,22 cm dan mendapatkan sudut 192 derajat. Selanjutnya PA dengan jarak 7,8 meter dan jarak peta 7,8 cm dan mendapat sudut 192 derajat. Selanjutnya PA1 7,5 meter dengan jarak pada peta 7,5 cm dan sudut 186 derajat. PA2 dengan jarak sebelumnya 7,3 meter dan jarak pada peta 7,3 cm dan mendapat sudut 180 derajat. A dan Q dengan jarak sebelumnya 4,5 meter dan jarak pada peta 4,5 cm dan mendapat sudut 217 derajat. Selanjutnya A1 ke Q dengan jarak sebelumnya 4 meter dan jarak pada peta 4 cm dan mendapat sudut 205 derajat. A2 dan Q dengan jarak sebelumnya 3,3 meter dan mendapat jarak pada peta 3,3 cm dan sudut 217 derajat. P ke B dengan jarak sebelumnya 4,5 meter dan jarak pada peta 4,5 cm dan mendapat sudut 145 derajat. P B1 dengan jarak sebelumnya 3,7 meter dan mendapat jarak pada peta 3,7 cm dan mendapat sudut 160 derajat. P B2 dengan jarak sebelumnya 5 meter dan jarak pada peta 5 cm dan mendapat sudut 180 derajat. PB3 dengan jarak sebelumnya 6 meter, jarak pada peta 5 cm dan sudut 192 derajat. PQ dengan jarak sebelumnya 9,2 meter, jarak pada peta 9,2 cm dan sudut 225 derajat. B1Q dengan jarak sebelumnya 8,5 meter,
jarak pada peta 8,5 cm dan sudut 220 derajat. B2Q dengan jarak sebelumnya 7 meter, jarak pada peta 7 cm dan sudut 215 derajat. B3Q dengan jarak 7,5 meter dan jarak pada peta 7,5 cm dan sudut 190 derajat. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang saya laksanakan selama kegiatan praktikum. Yang pertama, pengukuran garis lurus dari titik P ke Q yang terhalang bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pitagoras. Yang kedua, ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan, salah satunya segitiga sebangun, sehingga dapat menentukan titik-titik yang diperlukan untuk membuat garis lurus dihalangi bangunan. Dan terakhir, pada penggambaran peta menggunakan skala 1:100. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.